Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum ila yaumil. Segala puji hanyalah milik Allah. Semoga Allah memberikan kekuatan untuk memaksimalkan potensi fisik untuk berikhtiar sehingga kita bisa beramal semaksimal mungkin, bisa berkarya yang terbaik dipersembahkan buat kelak di yaumil hisab. Itu menjadi bekal kita, insya Allah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat serta salam itu juga terlimpah kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, wa tabi'ut tabi'innya. Dan semoga salawat serta salam itu juga terlimpah kepada kita yang senantiasa dengan niat ikhlas bisa bangun di pagi hari, bisa mendengarkan kajian ilmu-ilmu oleh para guru-guru kita, dan mudah-mudahan ilmunya berkah, bermanfaat buat kita untuk bekal ke yaumil akhir. Sebelum Ustaz Gun-Gun menyampaikan tentang Riyadhus Shalihin, segera beramal sebelum ajal tiba. Ini luar biasa ya, men-trigger kita untuk senantiasa berbuat baik. Tapi kita akan sapa dulu para guru-guru kita. Assalamualaikum Bunda Empet, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bun? Alhamdulillah, harus sehat. Ya, Assalamualaikum Pak Rustam, mudah-mudahan sehat keluarganya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat ibu bapak yang sudah hadir di ruangan maya, semoga diberikan kesehatan ya. Karena kali ini memang Bandung nih sudah level ketiga ya. Banyak yang gagal berangkat. Di kampung kami nih ibu PKK mau pergi juga, dijegat sama PRW nggak boleh pergi. Sekarang lagi level 3. Ya. Baik, kita akan dengarkan dulu wajangan dari Bunda. Silakan Bunda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Pak Rustam yang selalu konsisten dan istiqomah membimbing kami semuanya, juga Kang Dea, Pak Mu, juga sekarang Ustadz Gun-Gun sudah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan hari ini saya tekankan lagi bahwa dengarkan baik-baik. Kita kalau membaca Riyadhus Shalihin tebal sekali bukunya dan kadang-kadang itu sudah ngantuk kalau kita baca. Marilah kita dengarkan paparan dari Ustadz Gun-Gun ini. Mudah-mudahan kita sebelum ajal datang selalu berbuat amal kebaikan-kebaikan. Dan kita selalu berpastabikul khairat, menyegerakan kebaikan dan amal yang baik. Dan saya tekankan sekali lagi, marilah kita sama-sama untuk mengaktualisasikan kehidupan kita, karena waktu kita terus tidak terasa mengejar kepada kita, dan umur kita terus berkurang, dan kemudian kita sedang antri paling dulu untuk menunggu ajal dipanggil oleh Allah. Dalam kesempatan ini, marilah kita menyimak betul-betul pelajaran dari Riyadhus Shalihin ini, karena ini adalah sangat-sangat penting. Dan dulu saya ingatkan juga pada waktu kita mengaji di Hegarmana, Ustadz Hanan Attaqi memberikan PR kepada kita harus baca dari Riyadhus Shalihin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Empet. Terima kasih Bunda Empet sudah menyampaikan wajangannya. Assalamualaikum Kang Dea, ada yang perlu disampaikan sama Emu? Infak subuh paling ya, sedekah diupdate. Baik, Ibu apa yang dirahmati Allah, sebelum Ustadz Gun-Gun menyampaikan ini rekapitulasi dana sedekah kajian subuh per tanggal 11 ya Februari, karena kemarin belum kami update.
Sedekah kajian subuh berjumlah 4.303.400. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsira bagi ibu bapak yang sudah menyampaikan donasinya di kajian subuh. Mudah-mudahan menjadi pahala yang tidak terputus dan menjadi bekal kelak di yaumil akhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kajiannya di masjid atau di rumah? Biasanya nggak tahu diajarin. Di Ka'bah. Alhamdulillah. 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 Baik. Tafadhol Ustaz Mangga untuk menyampaikan kajiannya. Assalamualaikum Bismillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang mengumpulkan kita kembali di pagi hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswatun alam Habibina Nabiyina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sampai kepada kerabatnya, para sahabatnya, para pengikutnya yang tunduk, taat, patuh pada risalah yang dibawanya. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita semua untuk bisa terus-menerus berusaha memantaskan diri menjadi hamba-hambanya yang salih, salihah, menjadi umat nabinya yang senantiasa bermutaba'ah kepada sunnah-sunnahnya. Dan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua yang untuk bisa tetap teguh berada di jalannya sampai kematian menjemput kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sehingga Allah pantaskan kita untuk memasuki surga yang dijanjikannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwati iman azani Allah wa yakum ajma'in. Insyaallah kita akan meneruskan pembelajaran kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk ke hadis yang berikutnya ya dari bab mujahadah ya, yakni dari kitab bab mubadarah ya, bersegera dalam melakukan kebaikan ya, berlomba dengan ajal. Karena kata Nabi SAW, jangan kita terkagum-kagum ya oleh amalan seseorang di waktu hidupnya ya. Jadi kata Nabi SAW, la'alaikum alla ta'jibu bi ahadin hatta tanzuru bima yukhtamulah ya. Jangan kalian itu merasa terkagum-kagum melihat amalan seseorang sampai kalian melihat amalan akhir hayatnya. Fa innal amil ya'malu zamanan min umrihi au burhatan. Karena mungkin saja seseorang beramal pada suatu waktu dengan amalan yang salih, yang seandainya ia mati ya, maka ia akan masuk surga. Akan tetapi ia berubah dan mengamalkan perbuatan jelek. Mungkin saja ada juga seseorang yang di waktu tertentu dia melakukan amalan yang jelek ya. Kalau dia melakukannya terus akan masuk neraka. Ya, akan tetapi ia berubah dan beramal di akhir hidupnya dengan amalan yang salih gitu. Sehingga Allah memasukkannya dia ke dalam surga. Oleh karenanya apabila Allah menginginkan satu kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan menunjukinya ya. Allah akan menunjukinya kepada jalan petunjuk. Kemudian kata para sahabat, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan menunjuki sebelum meninggal? Kata Nabi, yaitu memberikan taufik ya, beramal salih sebelum kematiannya dan ia mati dalam keadaan seperti itu ya. Nah, ikhwati iman azani Allah wa iyyakum ajmain, hadis ini memberikan gambaran kepada kita ya, jangan pernah kita merasa cukup untuk berbuat amal salih ya. Kenapa? Karena amal salih kita itu dilihat bukan di awalnya tetapi di akhirnya. Ya, innamal a'malu bi khawatimiha, sesungguhnya amal itu dilihat di penghujungnya. Ya, jadi kita jangan terkagum-kagum dengan amal kita sendiri ya. Aduh, kita sudah melakukan ini, kita sudah melakukan itu. Benar, kalau kita dalam keadaan seperti itu, kemudian wafat, insya Allah kita akan masuk surga.
Tapi siapa yang menjamin bahwa usia kita yang Allah sudah tetapkan itu kemudian kita lengah ya dari berbuat amal salih sehingga yang kita lakukan di penghujung akhir hidup kita justru malah keburukan ya. Makanya kita harus terus-menerus menjaga konsistensi amal baik kita supaya kita mati dalam keadaan yang baik ya, dengan keadaan husnul khatimah. Itu sebagai pembuka saja yang mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Ta'ala ya dalam melakukan setiap kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan, Rasulullah SAW contohkan. Nah, kita akan masuk ke hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Hadis ini dari Qutaibah bin Sa'id ya, kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kata Abu Hurairah pada waktu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaum Khaybar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata pada waktu perang Khaybar. Kata Rasulullah, la'utiyanna hadhihi rayah rajulan yuhibbullaha wa rasulah yaftahullahu ala yadayhi. Kata Nabi SAW, sungguh aku akan menyerahkan bendera ini kepada seorang lelaki, yang lelaki tersebut mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan Allah akan memberikan kemenangan dengan tangannya. Ya, jadi Nabi SAW pada waktu perang Khaybar itu perang ketika melawan salah satu kabilah di Madinah yang berpenduduk Yahudi semua. Ya, dulu Rasulullah SAW mengadakan perjanjian dengan mereka ya bahwa mereka bisa tetap tinggal di Madinah dengan kesepakatan, yakni hasil bumi yang dihasilkan oleh mereka dibagi kepada kaum muslimin. Ya, nah. Perang Khaybar adalah perang yang lumayan besar ya, yang dialami oleh Nabi dan para sahabatnya. Nah, kemudian di waktu tersebut Rasulullah SAW mengatakan bahwa aku akan memberikan royah. Royah itu bendera ya, bendera atau panji perang ya, yang diberikan kepada seorang lelaki yang Allah dan Rasul-Nya ya, yang lelaki tersebut mencintai Allah dan Rasul-Nya. Ya, jadi kecintaannya tidak diragukan lagi kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, kemudian Umar bin Khattab mengatakan, kata Umar, ma ahbabtul imarata illa yauma'id. Ya. Kata Umar nih. Jadi yang harus kita garis bawahi bagaimana ketika berurusan dengan urusan akhirat ya, maka para sahabat berlomba. Ya, para sahabat berlomba ingin mendapatkannya dan juga ingin dicap sebagai orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Kenapa? Karena yang berbicara adalah Rasulullah SAW. Ya, jadi panji itu ketika diberikan ke seseorang, maka seseorang itu sudah dipastikan dia mencintai Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang tidak mau dideklar oleh Rasulullah bahwa orang tersebut mencintai Allah dan Rasul-Nya? Ya kan? Ya selama ini kita mungkin mengakui bahwa kita mencintai Allah dan Rasul-Nya. Tetapi siapa yang membenarkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya? Nah, sementara di waktu perang Khaybar ini, Rasulullah mendeklar bahwa panji ini akan diberikan kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Nah, tentu semua orang juga berkeinginan ya mendapatkan predikat tersebut. Terlebih Rasulullah SAW yang mengucapkannya. Makanya kata Umar, ma ahbabtul imarah illa yauma'id. Sungguh aku tidak pernah menginginkan sebuah kepemimpinan kecuali hanya pada hari itu saja. Ya, kecuali hanya pada hari itu saja. Artinya Umar tidak pernah menginginkan kepemimpinan. Bahkan ketika Umar ya dipilih menjadi khalifah, sesungguhnya Umar pun mengatakan bahwa kalian telah memberikan musibah kepadaku, kan gitu. Tetapi karena itu memang sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin, Umar menggantikan Abu Bakar, maka Umar pun menerimanya. Ya, dan konsekuensi dari penerimaan Umar sebagai khalifah kita bisa saksikan dalam sirah ya. Bagaimana Umar sebagai seorang pemimpin yang begitu memikirkan rakyatnya, ya. Seandainya di negeri Syam ada jalan yang berlubang, ya, kemudian ada keledai yang terperosok di dalamnya, maka demi Allah aku takut aku akan dimintai pertanggungjawaban, gitu ya. Itu keledai itu yang terperosok hadirin, ya. Itu keledai. Jadi Umar itu di Madinah, keledai itu Syam itu kan di daerah Irak sana gitu ya.
Kemudian kata Umar, seandainya ada keledai yang terperosok di jalanan, ya, maka aku khawatir Allah akan memintai pertanggungjawabanku, ya. Nah, sebetulnya kalau jadi pemimpin itu menakutkan, mengkhawatirkan, ya. Jalan bolong saja, ya, itu bisa menjadi hisab nanti, ya. Jalan bolong saja itu bisa menjadi hisab nanti di yaumil akhir, ya, ketika ada orang-orang yang celaka di situ, ya. Makanya harus takut nih para pemimpin, jangan hanya melihat kenikmatannya saja, jangan hanya melihat wibawanya saja, jangan hanya melihat kedudukannya saja, ya, tapi bagaimana konsekuensi nanti yang akan dia dapatkan di yaumil akhir, ya. Lihat contohlah Umar, ya. Makanya Umar tiap malam dia berkeliling, tiap malam dia bergerilya, ya, mencari orang-orang miskin, ya, bahkan memberi makanan secara langsung, ya. Ini Umar ibn Khattab. Nah, Umar nggak mau sebetulnya, ya, tetapi lihat nih. Kenapa? Karena janjinya itu, ya, bahwa yang memegang panji itu adalah orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka Umar pun menginginkan mendapatkan predikat tersebut, ya. Kemudian kata Umar, fatasawartu laha roja'a an ud'a laha, ya. Maka aku pun menampakkan wajahku dengan harapan agar aku dipanggil menerima bendera tersebut, ya. Lamun cek orang mah carmuk lah gitu, ya. Jadi Umar carmuk tuh, ya. Dia menampakkan wajahnya biar apa? Biar terlihat oleh Nabi, kemudian dipanggil tuh Umar. Umar ini adalah orang yang terdekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, setelah Abu Bakar, ya, gitu. Nah, tetapi kemudian Rasulullah SAW, kata Abu Hurairah, fada'a Rasulullah SAW Ali bin Abi Thalib fa'atahu iyyah. Rasulullah SAW, kata Abu Hurairah, malah memanggil apa? Malah memanggil Ali bin Abi Thalib, ya, memanggil Ali bin Abi Thalib, dan beliau memberikan bendera itu kepadanya, gitu. Kemudian waqala Rasulullah SAW mengatakan, imshi wala taltafit hatta yaftahullahu alaik. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, berangkatlah dan janganlah kamu menoleh ke belakang hingga Allah memenangkanmu. Ya. Hingga Allah memenangkanmu, jangan menoleh ke belakang. Kemudian kata Abu Hurairah, fasara Ali syai'an thumma waqafa wa lam yaltafit fasaraha ya Rasulullah ala madza uqatilun nas. Kemudian Ali berjalan, ya, setelah berjalan lalu berhenti dengan tidak menoleh ke belakang, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, ya. Kata Nabi tadi apa? Berjalanlah dan jangan menoleh ke belakang. Dan benar, ketika Ali sudah berjalan, baru beberapa langkah Ali berhenti, ya. Tapi tanpa menoleh ke belakang, ya, tanpa menoleh ke belakang. Lihat bagaimana taatnya para sahabat kepada titah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Taatnya luar biasa, ya. Kalau kita kan banyak bertanya-tanya, ya, ketika Nabi memerintahkan ini, Nabi memerintahkan itu, ya, Nabi mencontohkan ini, Nabi mencontohkan itu, dan amalan-amalan tersebut sudah banyak dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita, ya. Amalan tersebut sudah banyak dilakukan oleh para salafus salih, ya, orang-orang terdahulu, para sahabat, ya, para tabi'in sudah dilakukan. Kemudian keterangan itu datang kepada kita, kita masih aja bertanya, ya. Kita masih aja bertanya, ya. Contoh misalkan sederhananya seperti lalat yang yang jatuh kepada minuman kita misalkan, ya. Kita masih saja bertanya-tanya, ya. Kita masih saja merasa jijik, ya. Padahal ini adalah contoh Nabi SAW, perintah Nabi SAW, ya. Tenggelamkan lalatnya, kemudian buang lalatnya. Kemudian air tersebut aman untuk diminum, ya. Tetapi ketidaktaatannya kita, ya, kita masih bertanya-tanya seolah-olah kita lebih pintar dari Rasulullah SAW, ya. Nah, kita harus meniru nih dari kisah Ali bin Abi Thalib ini. Baru beberapa langkah, karena tadi sudah disampaikan oleh Nabi, ya, kamu berjalan jangan menoleh ke belakang sampai Allah memenangkan engkau, ya. Baru juga beberapa langkah, tapi karena ingat tadi pesan Rasulullah SAW, ya, Ali bin Abi Thalib ada pertanyaan, tapi Ali tidak memalingkan mukanya ke belakang, ya. Ali berhenti, kemudian Ali bertanya, madza uqatilun nas? Atas dasar apa aku memerangi manusia? Qal qatiluhum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, perangi mereka hingga mereka mau bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Gitu. Nah, jadi
Ya, kenapa? Karena ini tujuan kita menyebarkan agama Islam ya, sebagai bentuk kasih sayang kita kepada mereka ya, kasih sayang kita kepada mereka ya. Supaya apa? Supaya kita tidak menyekutukan Allah. Di dalam Al-Qur'an ya, Allah Ta'ala memberikan beberapa gambaran, beberapa contoh ya, ketika manusia menjadikan Allah sebagai saingan ya. Pertama, kalimat ilah yang sering digunakan ya, sebagaimana dalam hadis ini bahwa tujuan dakwah itu adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya, mengatakan, menyampaikan kepada mereka bahwa tidak ada ilah selain Allah. Nah, ilah ini adalah Tuhan ya. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan ya, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa ya. Apakah engkau memperhatikan bagaimana orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya ya. Seolah-olah memperturutkan hawa nafsu itu bisa memberikan manfaat kepada dirinya. Padahal ketika kita menjadikan hawa nafsu sebagai ilah kita, Tuhan kita, maka sungguh ya itu akan menjerumuskan kita kepada kebinasaan ya, kepada syahwat, yaitu ilah. Jadi ilah itu artinya apa? Ilah itu sesuatu yang kita sembah, kemudian dia bisa memberikan manfaat dan madorot kepada kita. Ya. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Furqan juga ada wattakhadhu ya min dunillahi ilaha ya, aliha atau ilaha ya. Mereka menjadikan sesuatu itu sebagai ilah. Ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum. Padahal ilah yang mereka sembah itu tidak bisa memberikan manfaat dan juga madarat ya. Seperti orang-orang yang menyembah pohon misalkan ya, menyembah kuburan keramat misalkan, ya itu ilah itu. Ya, itu ilah yang mereka yakini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan madarat, ya. Itu ilah. Gitu. Kemudian dalam Al-Qur'an juga ada istilah togut, ya. Togut itu yang diperturutkan ya secara berlebih-lebihan, ya. Misalkan ya ini bisa berupa boyband misalkan ya. Bisa berupa aktor ya, bisa berupa pemimpin misalkan ya, bisa berupa pemimpin ya. Kemudian bisa berupa apapun itu ya yang membuat kita berlebih-lebihan kepadanya ya. Kita menjadi merasa tenang kalau sudah melihat wajahnya, melihat fotonya misalkan ya. Melihat benda keramat itu bisa jadi togut itu ya. Togo ya. Makanya Firaun digelari innahu togo ya. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Firaun. Kenapa? Karena Firaun itu berlebih-lebihan ya. Sosok pemimpin yang berlebih-lebihan, ingin disanjung dipuja ya secara berlebihan, itu togut tuh namanya ya. Kemudian dalam Al-Qur'an juga ada istilahnya itu andad. Ya. Andad itu saingan ya. Saingan yang mengalahkan kita menyembah Allah Ta'ala. Yang namanya andad ini bisa banyak nih. Bisa anak, bisa istri, ya, bisa pekerjaan, itu ya. Ketika kita menunda-nunda ibadah, ya, karena pekerjaan kita, berarti pekerjaan itu sudah menjadi andad tuh. Ya, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya, jangan kau jadikan Allah itu andad, jangan kau jadikan andad-andad bagi Allah. Ya, jangan kau jadikan saingan-saingan bagi Allah. Siapa andad itu? Ya bisa anak, ya. Kita misalkan terlalu fokus ya, terlalu bekerja misalkan untuk anak, padahal harta yang kita dapatkan demi anak itu misalkan harta yang haram, itu andad tuh ya, anak bisa menjadi andad tuh. Ya, istri juga bisa menjadi andad ya, itu saingan-saingan. Pokoknya segala sesuatu yang membuat kita lengah ya, membuat kita lalai ya dari beribadah kepada Allah, itu semuanya andad. Nah, yang terakhir ada istilahnya arbab ya. Ada istilahnya arbab. Arbab itu kita meyakini bahwa ada ada kekuasaan ya selain Allah, itu arbab tuh ya. Contoh misalkan kalau ada orang-orang yang panen ya, kemudian setelah panen dia sebar luaskan ya ke lautan misalkan hasil panennya ya, ditaburi ya, meyakini bahwa yang memberikan panen itu adalah dewa tertentu, laut tertentu, pohon itu arbab itu ya. Ini bukan kebudayaan yang begini ya, ini kesyirikan ini ya. Ya ini kesyirikan ini ya, gitu. Ini kesyirikan. Itu arbab tuh ya. Ada zat ada kuasa lain selain Allah ya.
Nah, tentu kalau kita ringkaskan semuanya, yaitu semuanya menjadi ilah, ya. Makanya kita meyakini bahwa la ilaha illallah, ya, tidak ada ilah selain Allah. Artinya tidak ada yang disembah selain Allah, ya. Tidak ada yang harus diyakini memberikan manfaat madarat selain Allah. Tidak ada yang bisa mengatur, menurunkan hujan, yang meniup arah angin, ya. Selain siapa? Selain Allah, ya. Malaikat pun atas perintah Allah ketika mereka meniup angin, ya. Semuanya atas perintah Allah, ya. Tidak ada sesuatu pun di luar kendali Allah, ya. Nah, makanya kenapa la ilaha illallah itu menjadi kalimat yang sangat berharga, ya. Kalimat yang sangat berharga, ya. Pernah saya sampaikan bahwa nanti di yaumil akhir itu ada seseorang yang membawa catatan amal yang begitu panjang, berisi keburukan semua, ya. Panjang dan lebarnya sejauh mata memandang. Semuanya berisi tentang catatan keburukan, ya. Semuanya berisi tentang catatan keburukan. Ya, bayangkan saja sejauh mata memandang panjang dan lebarnya, ya. Besar itu catatan amalnya, ya. Keburukan semua, ya. Tetapi catatan keburukan tersebut itu bisa kalah, ya, dengan bitaqah. Bitaqah itu artinya satu kartu saja, ya. Satu kartu yang yang berisi la ilaha illallah, ya. Itu nggak ada bandingannya itu. Ya, la ilaha illallah kan berarti kecil gitu, ya. Tetapi itu memiliki konsekuensi kalimat la ilaha illallah ini. Makanya barang siapa yang mati, ya, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dijamin akan masuk surga, ya. Gitu. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa mengucapkan la ilaha illallah di penghujung hidupnya, ya. Nah, ini kita harus mendakwahkan ini, ya. Harus mendakwahkan ini. Nah, ikhwatul iman azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Di dalam hadis ini sekali lagi, ya, kita lihat bagaimana para sahabat Nabi, ya, begitu antusias, begitu bersemangat, ya, untuk meraih kebaikan-kebaikan akhirat, ya, termasuk Umar bin Khattab, ya. Nah, walaupun di dalam hadis yang lain, misalkan ketika Ibnu Utsaimin yang mensyarahi hadis ini, ya, beliau memberikan hadis yang lumayan agak panjang, ya. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa akan diberikan, ya, royah ini kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, maka tidak hanya Umar bin Khattab, ya, yang menampakkan mukanya di hadapan Nabi SAW, tetapi hampir semua, ya, mengatakan saya mau, hampir semuanya, gitu. Anak ya Rasulullah, anak Rasulullah, hampir semuanya begitu, ya. Tetapi ketika Rasulullah SAW memilih Ali, ya, di antara mereka pun masih saja, ya, memberikan uzur, ya, kepada Rasulullah SAW tentang keadaan Ali, ya. Kata Syekh Utsaimin di dalam hadis yang lain, ya, Ali itu ketika itu sedang sakit mata, ya. Jadi para sahabat yang lain mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya Ali itu sedang sakit mata, ya. Dia tidak mungkin menjadi pemegang royah, pemegang panji, ya. Kemudian kata Syekh Utsaimin, maka Rasulullah SAW memanggil Ali, ya, memanggil Ali radhiyallahu an, kemudian meludahi kedua matanya, ya. Maka matanya menjadi sembuh seakan tidak pernah sakit, ya. Nah, ini kekhususan bagi Nabi SAW, ya. Jadi kalau ada sunnah-sunnah seperti ini, ya, hadirin rahimani rahimakumullah ajmain, ya. Kalau ada hadis-hadis seperti ini hanya khusus bagi Nabi SAW, ya. Ketika misalkan ada orang yang sakit diludahi oleh Nabi kemudian sembuh, ini hanya khusus bagi Nabi SAW, ya. Nggak bisa kita meniru itu, ya. Kenapa? Karena itu kekhususan bagi Nabi SAW, ya. Jadi kalau kita meludahi, ya, seseorang matanya, gitu kan, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin, ya, ketika mengobati Ali bin Abi Thalib, ya, ini nggak bisa ditiru tuh, ya. Jadi ada amalan-amalan yang memang khusus bagi Nabi, ya. Tidak bisa ditiru oleh siapapun, ya. Oleh kiai besar manapun, ya. Oleh ustadz sohor manapun nggak bisa. Ini hanya khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Keberkahan itu, ya. Ya, sebagaimana hadis yang kemarin, ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuguhi minuman, kemudian minuman tersebut mau digeser ke arah kanan, ya. Di arah kanan itu kan Ibnu Abbas yang masih kecil. Kemudian di sebelah kiri Nabi itu adalah orang tua, ya. Kemudian Rasulullah ingin memberikan kepada orang tua tersebut sebagai rasa hormat, ya.
rasa hormat dari sisi kemanusiaan tentu saja ya. Tetapi ketika walaupun di sini Ibnu Abbas anak kecil ya, kenapa? Karena secara syariat yang berhak itu Ibnu Abbas gitu ya. Yang berhak itu Ibnu Abbas. Makanya Rasulullah minta izin, boleh tidak ya? Aku memberikannya kepada orang tua di sebelah kiri saya. Nah, itu kan kalau memberikan kepada orang tua itu bukan syariat itu. Itu adab itu ya. Tetapi hukum syariatnya Rasulullah harus menggilirnya ke sebelah kanan dulu. Walaupun yang di sebelah kirinya, di sebelah kanannya itu Ibnu Abbas, anak kecil, Rasulullah tetap minta izin. Nah, Ibnu Abbas ya mengatakan, "La wallahi Rasulullah, saya tidak akan memberikannya." Ya. Bukan masalah minumannya sebetulnya mah gitu ya. Ibnu Abbas itu bersih kuku ya untuk tetap mengambil jatahnya. Kenapa? Karena bukan masalah minumannya, tetapi karena keberkahan yang ada minuman tersebut. Nah, ini khusus Rasulullah SAW ya. Tidak berlaku bagi yang lainnya ya. Maaf, tidak berlaku bagi para habaib misalkan ya, yang diperebutkan. Enggak berlaku sama sekali demi Allah ya. Abu Bakar tidak pernah melakukan itu ya, Umar bin Khattab tidak pernah melakukan itu ya. Itu orang-orang terbaik itu ya, orang-orang terbaik pertama dan kedua setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah melakukan itu ya. Bahkan Hasan dan Husain pun, Ali bin Abi Thalib tidak pernah melakukan itu ya. Gitu. Jadi nggak pernah gitu ya. Jadi dari mana tuh ya ketika di antara kita yang banyak berebut keberkahan ya dari tadi para kiai besar atau siapa itu sama sekali tidak dicontohkan oleh Nabi SAW ya. Bukan tidak dicontohkan. Contoh tersebut kata para ulama hanya khusus bagi Nabi saja ya, tidak berlaku bagi yang lainnya ya, tidak berlaku bagi yang lainnya. Kenapa? Karena manusia terbaik itu siapa? Abu Bakar. Abu Bakar tidak mencontohkan itu ya. Kemudian manusia terbaik kedua siapa? Umar ibn Khattab juga tidak melakukan itu ya. Nah, ini ikhwat iman azani Allah wa yakum ajmain, kita juga harus tahu ya di dalam hadis-hadis tersebut ada beberapa hukum yang harus kita fahami ya, yang harus kita fahami selain bagaimana para sahabat Nabi itu begitu bersaing ya dalam mengambil maslahat akhirat ya, dalam mengambil maslahat akhirat. Kemudian Hasan Al-Basri ya, beliau ya pernah mengatakan, kata beliau, apabila ada seseorang ya yang menyaingimu dalam urusan apa manafasuka fi dinik ya, fanafasuh ya. Barang siapa yang menyaingimu dalam urusan agama ya, maka saingilah dia. Ya, pegang erat-erat sebagai lawan tandem gitu dalam urusan akhirat itu. Jadi kalau ada teman kita kata Hasan Al-Basri ya yang senantiasa menyaingi kita dalam urusan akhirat, pegang dia ya. Pegang dia. Jangan merasa tersaingi, justru benar harus merasa tersaingi ya. Jangan merasa apa ya? Kita etama gitu, jangan ya. Justru pegang orang seperti itu ya, biar kita bisa terus bersaing dengannya. Ya. Gitu. Ini kata Hasan Al-Basri ya. Dan barang siapa yang menyaingimu dalam urusan dunia ya, maka buanglah dia ke tempat penampungannya gitu ya, ke tempat sampah merenan gitu ya, kata Hasan Al-Basri ya. Jadi kalau kita punya teman ya yang membuat kita senantiasa bersaing, berlomba-lomba ya, kalau dalam urusan masuk kelas, Pak dulu masuk kelas misalkan ya, kalau dalam urusan berjamaah mungkin Pak bersegera mengisi saf yang pertama, terus aja kita bersaing dengan dia ya, paheula-heula gitu ya. Maka keep teman seperti itu ya. Pegang teman seperti itu. Dan ini sudah terbiasa nih di kalangan para sahabat ya, sebagaimana hadis yang tadi ya. Semua orang menampakkan dirinya ya, ingin mengambil keutamaan tersebut ya. Semua orang hampir menampakkan dirinya ya. Nah, tetapi dalam hadis ini yang disebut adalah Umar ya. Kenapa? Karena Umar ya tadi sosok yang memang menjadi senter perhatian kan gitu ya. Nah, kita ketika kita memiliki kawan seperti itu ya, berlomba dalam kebaikan ya, bersegera dalam kebaikan ya, kemudian siapa yang paling duluan masuk kalau di Zoom misalkan ya, dan seterusnya lah ya, itu keep tuh teman seperti itu. Tetapi kalau kita memiliki teman ya yang saingannya itu hanya urusan dunia ya, hanya urusan yang tidak ada ya tidak ada bau-bau akhiratnya ya, maka jangan
jangan temani dia, ya. Tinggalkan dia, ya. Tinggalkan dia. Ya, makanya Hasan Al-Basri karena memang orangnya seperti itu, zuhud, ya. Beliau juga mengatakan, ya, wallah laqad adraktu aqwaman makanatid dunya ahwana alaihim minat turab alladhi tamshuna alaihi ma yubalun, ya. Asyraqat dunya am gharabat, ya. Zahabat ila za au zahaba ila za, ya. Demi Tuhan, ya, kata Hasan Al-Basri, aku telah bertemu orang-orang yang dunianya lebih mudah bagi mereka daripada tanah tempat mereka berjalan, ya. Jadi nggak peduli itu kalau untuk urusan dunia mah, ya. Jadi mereka mau ngapain, temennya mau ngapain, ya silakan aja, ya. Nggak pernah silau, ya, dengan urusan dunia teman-temannya, ya. Mereka tidak peduli apakah dunianya bersinar atau terbenam, ya, gitu. Nah, ini orang-orang yang memang orientasinya apa? Orientasinya akhirat, ya. Jadi kalau kita punya teman yang saingannya akhirat, ya, maka peganglah dia, ya, sebagai lawan tandem kita, ya. Dan jangan kita salah memahami, ya, ayat yang berbunyi wabtagi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, ya. Dan carilah oleh kalian itu kan apa-apa yang telah Allah berikan untuk kalian itu untuk mencari kehidupan akhirat. Jadi potensi yang Allah berikan kepada kita itu untuk mencari akhirat, ya. Kemudian wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kau lupakan nasibmu di dunia, bagianmu di dunia. Nah, ini bukan berarti 50-50 pemahamannya, ya. Salah kalau kita memahami ini 50-50 ayat ini, ya. Jelas ayatnya, ya, kata Allah, carilah dengan apa-apa yang telah Allah berikan, anugerahkan kepada kalian. Untuk apa? Untuk kehidupan akhirat. Jadi apapun yang Allah titipkan kepada kita, itu semata-mata untuk mencari kebahagiaan akhirat. Tapi karena kita hidup di dunia, ya, jangan lupakan kehidupan kita di dunia, gitu. Nikmati hidup di dunia juga tetap harus dinikmati, gitu, ya. Tetapi ingat, yang prioritas, ya, tetap untuk akhirat. Bahkan kenikmatan hidup di dunia ini tetap orientasinya juga untuk akhirat, gitu, ya. Jadi jangan sebaliknya. Makanya kata Allah Ta'ala dalam Quran surah Al-Isra, kata Allah, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya liman nurid, ya. Barang siapa yang menghendaki kehidupan yang ajilah, kehidupan yang sebentar ini, ya. Allah menyifati dunia atau menamai dunia dengan kata ajilah. Ya, ajilah itu artinya sesuatu yang sangat cepat, ya. Sesuatu yang sangat tergesa-gesa, ya. Lihat, Allah menyifati dunia dengan kata ajilah, ya. Sesuatu yang, ya, sangat berlalu begitu cepat, ya. Tidak ada lama-lamanya, ya. Maka Allah akan segerakan juga kenikmatannya di dunia, gitu, ya. Tetapi dia tidak akan mendapatkan kenikmatan di akhirat, ya. Bahkan dalam Quran surah Al-Insan, Allah Ta'ala mengatakan, ya, ketika Allah kalla bal tuhibbunal ajilah, ya, al-qiyamah, ya, kalla bal tuhibbunal ajilah. Sungguh mereka itu lebih mencintai al-ajilah. Al-qiyamah 20:21, ya, sungguh mereka itu lebih mencintai al-ajilah, ya, aneh gitu, ya. Aneh. Ya, ajilah itu sesuatu yang sebentar, tetapi isar kita bahkan justru malah kepada yang sebentar tersebut. Ya, kita melupakan sesuatu yang lama, ya. Kita melupakan sesuatu yang banyak, gitu, ya. Ajilah itu sama seperti tetesan air di telunjuk kita ketika kita mencelupkannya ke tengah lautan, ya. Kita celupkan jari kita, kemudian kita lihat, itu nggak lama tuh nempel di jari kita, ya. Ya, nggak lama tuh, ngecelak aja gitu kan, habis kering itu lama kelamaan, ya. Nah, sementara lautan itu begitu luas. Nah, sementara kata Allah, kalla bal tuhibbunal ajilah. Kenapa kalian itu malah lebih mendahulukan, lebih mencintai sesuatu yang sebentar itu? Wa tazarunal akhirah. Dan kita meninggalkan kehidupan akhirat, ya. Bal tu'thirunal hayatad dunya, kata Allah dalam Quran surah Al-A'la, ya. Bahkan kalian lebih isar. Isar itu mendahulukan kehidupan dunia, padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Sementara akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jelas kekal akhirat itu. Ya, kemudian dalam Quran surah Al-Insan ayat 27 juga Allah mengatakan, ya, ketika Allah memerintahkan, ya, wasabihu bukrata wa asila, ya, wa minal laili fasjud lahu lailan tsaqila, ya. Di malam hari itu kita kan dianjurkan untuk memperbanyak tasbih, memperbanyak zikir, ya.
sholat di sebagian malamnya, ya. Tetapi kata Allah, innaha ula yuhibbunal ajilah, ya. Innaha ula yuhibbunal ajilah. Akan tetapi mereka itu lebih mencintai al-ajilah, ya. Gitu. Wa yazaruna wara'ahum yauman tsaqila, dan mereka meninggalkan yang ada di hadapan mereka yang justru itu adalah hari-hari yang sangat berat. Nah, ikhwati iman azani Allah wa iyyakum ajma'in, ya. Makanya sekali lagi jangan sampai kita terjebak ya oleh kehidupan dunia ini sehingga kita tidak bersegera dalam melakukan amal-amal kebaikan, ya. Makanya penting ya, salah satu di antara penyebab kita bersemangat dalam melakukan amal saleh, pentingnya kita bersuhbatus salihah, ya, memiliki sahabat yang soleh, ya. Kenapa? Karena sahabat yang soleh tersebut akan memotivasi kita, akan saing menyaingi dalam kebaikan, ya. Gitu. Insya Allah ikhwati iman azani Allah wa iyyakum ajmain, ya. Mudah-mudahan ya perkumpulan kita ini adalah salah satu di antara sarana kita ya memiliki teman-teman yang saleh, ya, saling mengingatkan, ya, saling berlomba dalam kebaikan, ya. Makanya Ustadzmu juga menyediakan lahan ya bagi kita untuk beramal, ya. Biar apa? Biar ada wadahnya, ya. Dengan wadah tersebut kita salurkan ke tempat-tempat yang memang ya yang pantas, ya, yang baik, ya, gitu. Insya Allah. Ya, itu saja mungkin ya karena waktunya sudah habis, ya. Maka saya kembalikan lagi kepada Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih, jazakallah khairan katsiran. Siapkan bekal untuk menjemput ajal, bukan menunggu tentunya, ya. Karena memang ditunggu tidak ditunggu juga akan hadir, bakal menjemput kita. Ada beberapa pertanyaan Ustadz, namun sebelumnya saya ingin menyampaikan sedikit informasi kaitannya dengan program yang ada di Halipah. Saya ingin mengajak kepada ibu dan bapak, para putra putri kerabat siapapun saudara, untuk mendaftar segera perihal pendaftaran haji. Ya. Kita tahu pendaftaran haji reguler di Jawa Barat masa tunggunya 21 tahun, Jakarta 26 tahun, Jawa Tengah 30 tahun, dan Makassar 43 tahun. Berangkat haji lebih cepat, cukup membayar deposit saja. Insya Allah nanti Ibu Bapak sudah akan mendapatkan porsi haji, ya. Haji khusus masa tunggunya 7 tahun. Dan ini program haji menggunakan visa haji Puroda. Ya, pembimbingnya Insya Allah Ustadz Wijayanto sudah hadir juga di ruangan maya ini, ya. Insya Allah nih. Segera daftarkan untuk para putri putranya dan kerabatnya. Insya Allah ini fasilitas yang kami berikan. Ada maktab di 112 di Arafah, ada 3 ruangan, dan ini tempat istirahat jamaah laki-laki. Dan ini adalah tempat di Mina, sangat representatif sekali. Tempat penyimpanan kabin, semua jamaah mendapatkan tempat untuk istirahat. Inilah seputar pendaftaran haji. Insya Allah besok akan diisi kajian subuh bersama Ustadz Agus Salim Hasanuddin SUD. Akan membahas tentang sab'ah qiraah, ya, bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik. Baik, ada beberapa pertanyaan. Kang Dea, boleh bisa ditampilkan? Ada pertanyaan dari Pak Muhammad Faza, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, beberapa waktu yang lalu di media kita tahu bahwa ada kejadian penendangan terhadap sesajen di sebuah gunung. Ini Gunung Semeru nih, ya. Telah viral, bahkan sampai diberitakan di berbagai media. Lantas bagaimana cara kita menyingkapi video penendangan sesajen tersebut dan bagaimana sikap kita, ya? Bagaimana sikap kita menemukan hal yang serupa dengan sesajen tersebut. Ini biasanya kalau di kampung-kampung, Ustadz, sebelum nanam padi, ya, kalau kata orang Sunda mah apa ya, ngabuat gitunya, atau nanam apa di ladang itu suka muncul tuh, ya, parukuyan bahasanya. Parukuyan. Orang tua kita kalau mau munggahan zaman dulu, ya, di pojok tuh suka ada cai kopi, terus cai sama roti, itu saya suka makan itu dulu. Daripada dikasih ke yang lain, ambilnya ada pisang lumutnya, itu enak, ya. Bagaimana Ustaz menyingkapi hal seperti ini? Ya, tetap ya
Al-Quran juga memberikan panduan ya. Kata Al-Quran tidak boleh kita menghina sesembahan mereka ya. Itu ada di dalam Quran surat Taubah ya. Jangan kalian itu atau Al-An'am ya, lupa saya. Jadi nggak boleh kita ya menghina ya sesembahan mereka. Artinya kalau kita ingin mendakwahi mereka tentu harus dengan cara yang arif, dengan cara yang bijaksana ya, dengan cara yang baik ya. Tapi ketika ada orang yang bertanya tentang hukum tersebut, misalkan kita harus sampaikan ya bahwa itu adalah perbuatan yang syirik ya, perbuatan menyekutukan Allah. Kita harus sampaikan itu. Tetapi ketika kita tahu hukumnya, ya kita juga tidak serta-merta gitu ya. Ketika ada sesajen kemudian kita tendang-tendang, itu juga tidak mencerminkan adab yang baik ya. Sebagaimana Nabi SAW ya, ketika Nabi masih di kota Mekah ya, berhala-berhala masih mengelilingi di sekitaran Ka'bah ya, bahkan di dalam Ka'bah itu ada berhala. Nabi tidak melakukan itu ya. Tapi ketika Nabi sudah menaklukkan kota Mekah dalam penguasaannya gitu kan, baru tuh berhala-berhala tersebut dihancurkan ya. Artinya jangan sampai menimbulkan nanti konflik horizontal yang berkepanjangan ya. Tetapi masalah keyakinan kita harus sampaikan ya, sebagaimana mereka meyakini bahwa hal tersebut mendatangkan manfaat, maka kita pun harus meyakini ya bahwa hal tersebut adalah perbuatan syirik ya gitu. Jadi jangan sampai kita terjebak ya kepada amar ma'ruf nahi munkar, tetapi dengan cara yang keliru ya, cara yang salah ya. Tetap harus dilakukan sebagaimana pedoman ya, panduan ya Rasulullah SAW dan para sahabatnya ya. Begitu. Allahu taala alam. Ya, contoh kasus yang sekarang sedang ini, mungkin saya ambil contoh kasus ya yang sedang ramai juga ya, kisah cerita Ustadz Khalid misalkan ya. Ya, beliau kan hanya memberikan jawaban kan gitu ya. Walaupun saya tidak tahu secara rincinya seperti apalah. Tapi seorang ustadz, seorang alim ulama, bisa ketika beliau ditanya ya satu masalah, ya harus dijawab ya kedudukan masalah tersebut seperti apa di dalam Islam, ya harus berani menyampaikan kedudukan tersebut ya. Nah, adapun nanti konsekuensi kita harus rundingkan ya, sebagaimana mereka meyakini seperti itu ya, kita pun punya keyakinan seperti ini ya. Itulah yang namanya toleransi nantinya gitu ya. Jadi toleransi itu seperti itu, jadi dua belah pihak, jangan cuma dari satu pihak saja gitu ya. Ketika ada orang yang meyakini bahwa itu sebagai sebuah kesalahan, kita pahami ya. Kalau mereka masih kekeh dengan keyakinannya, ya kita maklumi mereka juga gitu ya. Allahu taala alam. Baik Ustaz. Bahkan ini sering kejadian juga di keluarga ya, kalau mau bangun rumah tuh suka disimpan bendera di suhunan. Terus masjid hayam darahnya di tembok. Kalau memasang bendera biar nggak disebut PKI dulu memerinan gitu. Biar kata ayah bendera di luhur. Ya. Gitu. Kadang-kadang kalau sudah berdiri tembok itu, dinding itu masjid ayam dioles-oles gitu. Kadang-kadang saya juga bingung. Nah itu jelas syirik gitu ya, udah jelas syirik. Ya, saya juga kadang-kadang ke ayah itu mau bicara dulu sebelum ini meninggal ya. Pak nanaonan gitu. Diam aja, anak kecil aja. Iya, iya. Kata orang Sunda harus malapah gedang, jadi harus bijaksana. Malapah gedang, betul. Ya harus bijaksana. Dipahamkan dulu akidahnya. Ya. Betul, Ustaz. Pemahaman kita nih kadang-kadang disebutnya orang baru ya buat orang tua. Ya. Baik, ada pertanyaan dari Ibu Yuniarti. Dari Ibu Yuniarti. Nah, sudah ditampilkan sama Kang Dea. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya nih. Berlomba dalam kebaikan dengan dengan ajal dalam segala urusan akhirat. Harus berlomba. Kalau bisa paling depan dalam beribadah. Contoh amalan yang dicontohkan Nabi berbuat kebaikan. Tapi kadang kebaikan kita tidak diterima oleh orang lain atau orang tersebut ya. Tetapi ya sudah kita serahkan kepada Allah. Ini bagaimana pada akhirnya membawa catatan keburukan, tetapi pada waktu hidup selalu berbuat kebaikan. Kadang kalau kita berbuat kebaikan, sesuatu orang suka salah tanggap ya. Jadi serba bingung gitu bagaimana menyingkapinya, Ustaz. Ya, jadi
menjadi pedoman kita, pegangan kita ya. Sebagaimana dikatakan oleh Fudail bin Iyad, ya, kata beliau, al-amalu li ajlin nas fahuwa syirik, ya. Beramal karena manusia itu syirik, ya. Kalau kita beramal pertimbangannya manusia, ya, ini dapat pujian atau enggak, ini viral atau enggak nih, ya. Ini akan banyak komen enggak nih, ya. Ini akan ini enggak. Itu kalau beramal karena manusia itu syirik gitu, ya. Tarkul amal li ajlinas fahuwa riya. Meninggalkan amalan karena manusia itu riya. Jadi kita tidak jadi beramal ketika kita mau, misalkan gini, contohnya kalau di medsos kita mau bikin status yang rada-rada sok suci itu ya geningannya misalkan ya. Kadang gitu, walaupun kita benar tulus tuh, kita ingin ngutip ayat, tempelin aja di situ. Tapi tiba-tiba terbersit dalam lintasan pikiran kita, wah ini kayaknya kayak gini mah bisa dianggap sok suci sama orang ya. Aduh, Ustadz Anyar ya misalkan ya. Kemudian kita nggak jadi, ya. Kita nggak jadi. Nah itu teh udah ria itu teh, ya. Meninggalkan amalan karena manusia ria, ya. Beramal karena manusia syirik. Artinya amalan kita itu kalau ingin benar-benar menjadi amal salih, kita tidak tergantung kepada pujian, celaan manusia, ya. Amalin aja selama amal itu amal yang baik, gitu, ya. Kalau itu amal yang baik, do it, ya. Lakukan, ya. Jangan ditunda-tunda, ya. Kata Nabi SAW, ya. Pelan-pelan dalam segala urusan itu baik, ya. Pelan-pelan dalam segala urusan itu baik, ya. Illa fi amalil akhirah, kecuali dalam amalan-amalan akhirat, ya. Kalau dalam urusan-urusan dunia kita pelan-pelan baik. Tapi kalau dalam urusan akhirat, ini peakhiratan nih, ya. Ini peakhiratan, maka langsung aja, gitu ya, kerjain, ya. Jangan mikirin komen, jangan mikirin nanti gimana-gimananya, langsung aja kerjain, ya. Ini peakhiratan, ini akan menjadi nasihat bagi saya, bagi teman-teman. Tujuannya kita ingin memberikan nasihat, misalkan ya. Insya Allah lakukan, ya. Gitu. Jadi jangan peduli sama orang, ya. Kalau sudah tahu bahwa itu amalan yang baik, ya. Jadi jangan mikirin komen, ya, jangan mikirin viral atau enggak viral, ya. Lakukan aja, ya. Gitu. Allah taala alam. Iya, ini dulu saya sebelum sebelum aktif di salah satu lembaga, Ustaz, kita pakai gamis aja saya dising-singkan. Kemana sana ibu-ibu? Saya kan gemuk gitu kan, gemoy. You hamil jang gitu. Ya, dulu pakai penutup kepala itu, sangkanya mau kemana, mau perang, mau apa gitu. Luar biasa. Nah, perbuat baik itu kadang-kadang nggak menyesuaikan tempat juga repot, ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Hajah Heni nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana kita sebagai orang tua menyingkapi salah satu hadis yang berbunyi, ridho orang tua adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bolehkah kita merasa bahwa kesuksesan anak itu karena ridho kita sebagai orang tua? Apakah itu salah satu bentuk syirik kecil? Ya, gini ya. Pertama gini, sesuatu yang terjadi yang Allah takdirkan, ya, belum tentu disertai dengan ridhonya. Belum tentu, itu harus digaris bawahi dulu, ya. Jadi dan kita harus definisikan dulu apa yang dimaksud dengan sukses, ya. Apa yang dimaksud dengan sukses? Gitu loh, ya. Sukses itu dalam kacamata Islam adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz, ya. Yang namanya sukses itu adalah ketika dia terbebas dari api neraka masuk surga, itu sukses dalam kacamata Islam, ya. Tetapi dalam kacamata dunia juga bisa-bisa saja, ya. Salah satu penyebab kesuksesan anak adalah ridhonya orang tua, benar itu, ya. Tetapi belum tentu juga Allah ridho terhadap hal itu, ya. Jadi sesuatu yang Allah takdirkan, ya, belum tentu disertai dengan ridhonya. Ya, banyak orang-orang kafir kaya raya, ya, belum tentu disertai dengan ridho Allah, gitu loh, ya. Ada orang kafir baik sama orang tuanya, rizkinya ngalir terus, dan memang itu balasan itu, ya, gitu. Jadi kalau ada anak yang sukses, ya, dikarenakan karena dia baik sama orang tuanya dan orang tuanya pun ridho sama dia, sekalipun, gitu, ingat nih, sekalipun dia itu bukan agama Islam, ya, maka itu sebagai balasannya di dunia, dan Allah berikan balasan itu, ya. Gitu, sebagaimana kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, ya, ketika mengomentari ayat, para ulama tafsir mengomentari man amila sholihan min zakarin aw unsa, ya, falanuhyiyanahu hayatan thayyibah, kan gitu. Barang siapa yang beramal, baik itu laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan beriman, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik. Nah, kemudian ada yang bertanya, bagaimana kalau seorang kafir, ya, melakukan kebaikan di dunia, salah satunya tadi dia berbuat baik kepada orang tuanya, kemudian dia sukses, itu sebagai balasan dia. Makanya Allah itu maha adil, ya. Allah itu maha adil.
kepada setiap orang, sekalipun orang kafir, kalau dia berbuat baik kepada orang tuanya, maka Allah akan berikan kesuksesannya, gitu. Tetapi ingat, kesuksesan yang Allah berikan di dunia itu belum tentu Allah ridho, gitu ya. Takdir yang Allah berikan di dunia kepada siapapun belum tentu disertai dengan ridhonya. Makanya sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin, ya, selain kita meminta sesuatu, maka kita pun harus minta keridhaan Allah Taala, ya. Nah, tidak dikategorikan syirik juga gitu ya. Tadi kan pertanyaan begitu. Apakah itu sebagai syirik kecil? Tidak, ya, karena memang itu jaminan dari Allah, ya. Birallah fi ridal walidain. Apa ridallah fi ridal walidain, ya. Ridha Allah itu dalam ridha orang tua, gitu, ya. Ridha Allah dalam ridha orang tua, ya. Tetapi tadi sekali lagi, ketika orang tua meridhoi misalkan, ya, anaknya jadi apa? Anaknya jadi pemandu lagu misalkan di diskotik, ridho orang tuanya misalkan. Orang tuanya ridho, ya, sampai dia bisa ngirimin duit gitu kan terus-terusan, ya. Nah, ini namanya irodah kauniyah, ya. Nah, memang begitu anak itu, tapi kan tidak termasuk irodah syariah, ya. Itu tidak sesuai syariat gitu. Ya Allah tidak ridho dengan keadaan tersebut, tetapi itu irodah kauniyah. Kauniyah itu sesuatu yang pasti terjadi kalau anak itu begini kepada orang tuanya kan begitu. Tetapi keridhaan orang tuanya keliru gitu loh, ya. Paham ya sampai situ ya gitu. Nanti kita bicara ada irodah kauniyah, ada irodah syariah nantinya gitu. Ini judul baru Ustaz ini. Gitu. Baik Ustaz. Ini karena memang waktu sudah jam 6 lewat 7 Ustaz ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin insyaallah. Sebelum ajal menjemput, pilihlah salah satu amalan yang terbaik. Amalan apa yang bisa mensukseskan kita di akhirat. Ya, mudah-mudahan setiap amal di pagi hari bisa tahajud, bisa salat subuh berjamaah, tilawah Quran, duha, sedekah, salawat, serta apapun amalan itu mudah-mudahan jadi bekal. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz terakhir boleh dipimpin doa, ya, atau sebelum doa kita ingin sapa dulu nih, udah lama kita nggak komunikasi nih. Assalamualaikum Ustadz Wijayanto, mudah-mudahan sudah selesai siarannya nih. Masih kayaknya susah ya. Kalau menjadwalkan beliau agak susah. Baik, silakan Ustadz Gun-Gun untuk memimpin doa. Mudah-mudahan ilmunya berkah buat kita dan mohon doanya juga buat para asatid Ustadz yang hari ini juga Allah uji dengan sakitnya. Mudah-mudahan sehat. Bagi yang sedang diuji dipanggil oleh Allah, keluarganya, salah satu keluarganya juga diberikan keikhlasan serta kesabaran. Monggo Ustaz. Ya Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna abiduk banu abidik banu imaik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أنت وليها ومولاها آمين يا الله يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين آمين يا الله يا رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Gun-Gun sudah menyampaikan ilmunya. Besok insya Allah kita akan belajar tentang qiraah Al-Quran bersama Ustadz Agus ya. Mudah-mudahan Ibu Bapak sehat semua, bisa menyimak dan bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat. Terima kasih Ustadz Gun-Gun, terima kasih Bunda Empet, terima kasih Pak Haji Rustam Sumarna, terima kasih Kang Arya, terima kasih Kang Dea, serta terima kasih Ustadz Wijayanto ya. Sekali-kali saya harus menarik Ustadz Wijayanto ke siaran pagi ini ya. Dan terima kasih
kepada ibu bapak yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mari kita akhiri ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya yang bertugas Muhammad Mu, Kang Ria, Kang Arya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.